Semangat pagi. Hari ini kita berjumpa lagi. Saya Iwan Sutrisna dari petitchannel.com. Kali ini kita berkolaborasi dengan Kabar Bursa, suatu media mainstream untuk ekonomi, investasi, dan bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami memperkenalkan tamu terhormat kami, yaitu Bapak Dr. Insinyur Matius Yusuf, MM, MBA, seorang properti guru Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan sangat terkenal di Indonesia sebagai pakar properti. Tepuk tangan untuk MJO Property. Selamat pagi. Pagi Pak Iwan. Kalau kita dengar Bapak Matius Yusuf ini, itu sudah tidak asing di dunia properti. Tapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kami ingin memperkenalkan dulu profil Bapak Matius Yusuf, terutama di bidang keluarganya. Bapak Matius Yusuf ini ayah dari Gloria Angelina dan suami dari Meimi Teja. Sudah menjalani karir profesional di berbagai bidang keuangan dan properti lebih dari 35 tahun. Mungkin kita mau mendengarkan dahulu nih, bagaimana sih menjadi sukses dari mulai berkarir di bidang properti dan kemudian menjadi trainer, dengan awalnya dimulai dari bidang keuangan dan juga bagaimana membagi waktu Bapak dengan keluarga. Oke, terima kasih Pak Iwan Sutrisna. Pertanyaannya bagus banget ya. Kita harus tahu juga, jangan sukses di dalam pekerjaan, karir, bisnis ya, keuangan, tapi tidak sukses dalam keluarga. Ini adalah harus sebanding ya, harus sebanding. Saya sendiri punya anak 3. Yang pertama Ronald, sekarang sudah direktur di Trinity. Yang kedua Cecilia, juga di properti. Yang ketiga itu yang disebutkan Pak Iwan Sutrisna tadi adalah anak paling kecil, yaitu Gloria, juga baru selesai di Fakultas Hukum dan kemudian sukses juga kerja di HHP. Dan merupakan satu kegembiraan karena kita kalau udah sukses di dalam keluarga, maka pasti sukses dalam kesehatan Pak Iwan. Ya. Otomatis karir akan sukses dan keuangan itu Tuhan yang berikan ya. Amin. Nah, pertanyaan yang paling bagus ya, bagaimana mengkombinasi itu semua? Itu yang pertama. Kemudian karir saya kenapa bisa sampai di properti ya? Itu pertanyaan saya dari sebenarnya di awalnya saya adalah guru, dosen ya. Saya pernah ngajar 8 sekolah di SMA, 3 perguruan tinggi, kemudian baru ke perbankan ya. Ya, kemudian ke asuransi ya, asuransi kerugian, asuransi jiwa. Saya pernah di Maybank, ya pernah di CMB Niaga yang dulu namanya Lipo dan satu lagi yang namanya BII, Bank Internasional Indonesia. Nah, kenapa tertarik di bidang properti? Karena saya melihat bahwa apa yang dikatakan Andrew Carnegie, 90% of all millionaires became so through owning real estate. Semua orang kaya di dunia 90% itu semua berasal dari properti ya. Jadi ini yang merupakan salah satu titik yang harus saya ambil ya, karena pada saat saya di bank itu untuk membeli satu properti aja kayaknya sulit ya. Waktu itu saya pinjam dengan bos saya di perbankan, dipinjamin ya 45 juta untuk beli ruko. Nah, pada saat itu saya cicil dengan banknya, kemudian saya di take over ke bank satu lagi dan dikasih transfer fee. Saya lunasin bank itu, outstandingnya tinggal 45 juta menjadi 37,5 juta hanya dalam waktu 3,5 tahun. Nah, saya berpikir setelah saya lunasin itu 37,5 juta, rupanya propertinya sudah naik menjadi 450 juta. Dari 45 juta jadi 450 juta. Ini merupakan salah satu semangat bahwa harus di properti kita baru bisa membeli rumah dan bisa lebih baik daripada sekarang ini. Nah, saat itu. Nah, kemudian akhirnya saya punya cita-cita ingin menjadi pakar properti Indonesia. Terobosan apa yang harus saya lakukan? Dan di dalam hidup ini selalu saya lihat ada product life cycle. Product life cycle itu apa? Ada introduction, ada growth, kemudian ada mature dan ada decline. Jangan sampai kita di mature baru berpikir. Pada saat kita growth itu kita berpikir. Jadi pada saat introduction, growth, sebelum mature, kita merepositioning a mature product. Produk yang sudah dewasa,
kita posisi ulang lagi. Saya waktu di guru, begitu juga di perbankan, begitu juga di properti. Jadi grafik kita itu jangan sampai decline, tapi di grafik kita naik, dan naik lagi. Itu yang menjadi salah satu kenapa saya bisa masuk dunia properti. Setelah masuk dunia properti, saya sudah berpikir lagi bahwa properti lah yang paling menarik ya. Bagi saya paling menarik karena properti itu dibutuhkan orang dari lahir sampai dia mati butuh properti. Dan properti itu tidak pernah akan yang dinamakan dengan decline. Properti tidak akan decline. Bisnis lain masih bisa decline. Tapi properti tidak pernah akan decline. Nah, orang tua dulu mengatakan harus beli satu emas, kedua properti. Properti tidak pernah habis. Cuma properti ada namanya up down. Sekian puluh tahun dia akan up down. Ya. Setiap yang up berapa jauhnya, downnya juga segi jauh itu. Setiap yang turun banyak, berapa lama, maka dia akan naik sebanyak itu juga. Jadi menurut saya, properti ini adalah satu opportunity di dalam investasi. Luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Tepuk tangan ini untuk Pak Matius. Mungkin saya ingin membagi sharing kepada pemirsa, Pak Matius. Satu, dukungan keluarga, terutama istri, bahwa Bapak pindah karir dari kerja di dunia asuransi, perbankan yang gagah, yang mewah, yang pakai bajunya juga keren, pakai dasi semuanya. Kemudian berpindah kepada properti yang harus turun kepada buyer ke lapangan, Pak, pakai sepatu becek, hujan-hujanan. Bagaimana dukungan dari keluarga? Sangat mendukung sejak saya dari guru. Waktu guru saya termasuk guru yang sukses ya di Kota Madya Medan. Saya paling sukses karena umur saya mulai 16 tahun saya sudah jadi guru sampai 20 lebih. Kemudian 20 lebih saya masuk ke perbankan. Pada saat itu juga saya ambil keputusan, pada saat di puncak itu saya ambil keputusan. Dan waktu itu saya harus sekolah MDP, Management Development Program, BII yang sekarang Maybank, harus sekolah 1 tahun. Keluarga dukung, keluarga tetap di Kota Madya Medan, ya. Dan saya udah di perbankan, sudah sukses menjadi staf direktur di Lipo Bank, sekarang CMB Niaga. Saya berpikir, what the next? Kita product life cycle-nya jangan sampai decline juga, kan? Nah, pada saat itu, seperti saya katakan di awal, bahwa motivasi saya masuk properti. Kita mulai dari bawah lagi. Jadi, menurut saya, itu paling penting dukungan keluarga. Waktu saya pindah di Podomoro, 22 tahun yang lalu diminta oleh Pak Trihatmakusuma Haliman supaya saya gabung bosnya Podomoro ke dia. Nah, saya ambil keputusan, keluarga dukung juga. Yang paling penting, keluarga jangan dibawa dulu. Kalau kita mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi daerahnya berbeda, supaya kita stabil dulu, jangan buru-buru pindah. Nanti tambah masalah jadi dua. Masalah pertama, kita sukseskan diri kita dulu, baru kita bawa keluarga dengan gembira. Mantap sekali. Kemudian salah satu pertanyaan yang lain nih Pak Matius, bahwa ini menjadi impian setiap penonton. Bagaimana seorang yang berprofesi menjadi pekerja, terus kemudian shifting menjadi investor, terutama investor properti. Itu semua mimpinya kan saya mau dapat passive income, saya mau berinvestasi, tapi bagaimana caranya? Mungkin bisa dibagi. Pertanyaannya bagus banget. Dari seorang karyawan bisa menjadi seorang investor, dan ini nggak mudah sih sebenarnya. Tentu harus punya jiwa entrepreneurship lah, karena kita lihat Indonesia entrepreneur itu masih sedikit sekali. Kalau di kota-kota besar, di negara-negara yang kita lihat sudah 3 besar, 5 besar, itu semua entrepreneurnya jauh lebih banyak, yaitu pengusahanya jauh lebih banyak. Nah, pengusaha itu adalah berani calculated risk. Apa itu calculated risk? Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya? Kalau lebih banyak untungnya daripada ruginya, masih positif, ambil keputusan. Karena success is my choice. Sukses itu adalah pilihan aku. Sukses itu harus kita pilih. Kalau kita pilih sukses, percayalah, Anda ambil terobosan, hidup dengan tekanan, jangan hidup itu tanpa tekanan. Jangan hidup itu tidak ada beban. Kalau hidup tidak beban, maka kita akan santai, akan berada di comfort zone. Kalau kita mau keluar dari comfort zone, masuk ke fit zone, harus kita percaya bahwa kita pasti sukses. Dan kita harus bekerja keras, bekerja pintar, ya.
Dan kemudian kita harus bekerja dengan hati. Saya percaya kalau bekerja dengan hati, pasti hasilnya akan sangat maksimal, Pak Iwan Sutrisna. Baik, baik Pak Matius, terima kasih. Nah, mungkin ada sedikit juga sharing dari Bapak, karena Ya. selain profesi ini, Bapak juga mempunyai profesi sebagai pendeta. Ya, Mungkin bisa dikaitkan sharing bagaimana ya, kontribusi profesi ini yang berbeda antara mencari nafkah dan Iya. juga mencari Tuhan. betul. Karena hidup itu, saya percaya semua agama pasti setuju. Kita ini hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Kita sudah seperti ini hari ini, sudah bisa keluarga, anak-anak sukses, ya. Kita ini bisa sukses di karir kita. Tentu kita harus juga mengambil bagian kita bagaimana membalas pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi kita mengambil keputusan dan kita mau melayani orang, mau menolong orang, karena apa yang kita beri sama dengan apa yang kita terima. Berilah, maka kamu akan diberi, kan gitu. Kalau kita nggak pernah memberi, maka kita tidak akan diberi. Tapi kita tidak mengharapkan apa yang kita beri itu diberi, gitu. Tetapi saya percaya yang di atas, Tuhan itu pasti tahu kita memberi, pasti kita tidak mungkin tidak diberi. Kira-kira begitu. Baik, Ya. bagus sekali ini sharing pengalamannya, latar belakangnya sebagai profil Bapak Dr. Insinyur Matius Yusuf ini. Sekarang kita mau memasuki sedikit pengetahuan Ya. mengenai apa yang Bapak sekarang menjalani, Ya. terutama dengan MJO Property yang Bapak Ya. tekuni sebagai pengusaha. Ya, terima kasih Pak. Yang dinamakan dengan MGO itu adalah Matius Yusuf Organization. Saya juga membuat MG Academy, yaitu Matius Yusuf Academy, dengan teman-teman saya yang lain, yaitu dengan Bapak Helmi Yaya, ya, dengan Ibu Endang dari Palembang, orang-orang yang mau melegasi. Berbicara tentang MGO dulu adalah bagaimana kita di dalam MG Academy kita memberikan legacy. Apa yang kita bisa wariskan kepada orang lain, dan tentu ada wadahnya. Setelah mereka belajar, kita tampung di MGO, kita didik mereka terutama di bidang properti. Karena keahlian saya hanya properti. Selama 35 tahun lebih, ya, saya bergerak di bidang properti, tidak ada bisnis yang lain. Hidup itu harus fokus. Fokus itu adalah follow one cause until success. Follow sesuatu sampai betul-betul sukses. Jadi begitu juga kita legacy kepada orang-orang yang mau masuk dunia properti, kita juga ajarkan mereka itu adalah fokus. Itu yang paling penting. Dan kemudian apa itu MG Academy, apa itu MGO, kita tampung di MGO, kita didik mereka setiap minggu, kita memberikan mereka sharing, motivasi supaya mereka sukses juga di properti. Ya, kita mau kalau bisa semua orang di Indonesia ini kebanyakan persentasenya ke entrepreneur. Baik. Ya, ini ngajar jadi entrepreneur. Ya. Terima kasih Pak. Lalu prinsip Bapak yang saya kagumi itu kan yang kalau kita dengar ada prinsip 3A Ya. itu Pak. Adopt, adapt, dan adjust. Ya. Nah, itu yang penting Bapak tolong bagikan kepada Bagus. para pemirsa. Terima kasih. Yang saya katakan pertama-tama kita harus bisa adoption. Apa itu adopt? Meniru. Kenapa dulu Jepang bisa sukses? Jepang meniru Eropa, Amerika. Yaitu mereka punya produk gede-gede, Jepang kecilin. Jepang memakai ilmu the monkey king, ya. Tiba-tiba monkey king itu siluman kera itu bisa besar, bisa kecil. Dia kecilin, maka dia sukses. Small is beautiful. Nah, kalau berbicara tentang kita meniru, adoptnya itu tidak perlu malu-malu. Saya waktu mengajar di mahasiswa, saya selalu katakan kepada mahasiswa saya, boleh Anda salin tugas orang, tetapi tidak boleh di print. Anda salin sendiri. Anda, pada saat Anda salin, Anda nulis. Pasti kita sebagai manusia, kita kepingin tahu kenapa seperti itu. Kenapa begini? Disitulah kita mulai belajar. Sama dengan kalau kita di Indonesia ini ada kursus bahasa Mandarin, Inggris, India kan nggak ada. Kalau kita mau bisa bahasa India, kita belajar nyanyi lagu India dulu. Lama-lama kita akan mengerti apa arti daripada lagu itu. Sama. Jadi kita perlu adoption. Adoption itu meniru orang-orang sukses, meniru orang-orang hebat. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia hebat? Kenapa dia pinter? Tentu kita bisa belajar dari situ. Yang kedua, yang penting ke adaptation. Kemanapun kita berada,
kita harus adaptasi. Jangan lingkungan itu menjadi lawan kita. Environment harus menjadi teman kita. Harus kita temenin mereka. Environment, lingkungan itu kita tidak boleh lawan. Itu adalah uncontrollable factor. Yang controllable factor bisa kita usahakan, tapi kalau uncontrollable factor kita harus ikutin. Maka kita perlu adaptasi dimanapun kita berada, supaya kita tidak ada musuh, supaya kita bisa belajar. Itu adaptation. Ketiga, kalau kita adopt, kita sudah niru, kita sudah adaptasi, tapi kita tidak pernah adjust diri kita. How to improve yourself? Bagaimana kita memperbaiki diri kita? Kita perlu adjust toh. Hari ini mungkin saya petinju kelas ringan. Kalau saya mau masuk ke petinju kelas berat, tentu saya adjust loh. Berapa beratnya badan saya, ya. Tentu berotot seperti apa, tentu harus melalui latihan. Jadi menurut saya, kalau kita mau adjust, kita menjadi orang sukses itu sebenarnya tidak sulit. Tiru aja apa yang dia lakukan, adaptasi aja di mana dia berada, kemudian kita harus adjust diri kita juga. Kalau kita tidak mengadjust diri kita, itu kita hanya mimpi aja. Jangan mimpi terus. Kita harus ambil action. Take action, just do it. Maka ada akan dapat, just do it. Mantap, Pak. Satu hal lagi, Pak. Ya. Ini Bapak selalu pesan, bergaullah dengan orang yang tepat. Ya. Nah, itu mungkin tolong dibantu. Betul. Pertanyaannya bagus banget. Banyak orang tanya saya, 5 tahun ke depannya saya harus jadi apa? Saya kembali bertanya, 5 tahun ini apa yang kamu lakukan? Itu yang pertama. Kedua, kamu bergaul dengan siapa? Ketiga, berapa banyak bacaan yang kamu baca? 3 hal ini aja 5 tahun kita mendatang. Tapi di dalam 3 ini, intinya yang paling inti adalah bergaul dengan siapa. Kalau kita bergaul dengan orang sukses, percayalah, 5 tahun mendatang Anda pasti jadi orang sukses. Kalau kita bergaul dengan 5 tahun ini bergaul dengan orang yang gagal, maka percayalah 5 tahun ke depannya kita juga tidak jadi apa-apa. Kita harus juga memilih. Hidup itu adalah sukses itu saya katakan is a choice. Ya. Kalau kita bisa choice dengan baik, percayalah 5 tahun mendatang Anda akan jadi orang yang luar biasa. Terima kasih. Nah, mungkin kita sudah mendengarkan nih Pak latar belakang Bapak, kiat-kiat Bapak, tapi sekarang kita pengen dengar sedikit lah bocoran Bapak ini pencapaiannya sudah memiliki properti berapa gitu kan Pak, supaya pemirsa ini betul. Kadang-kadang termotivasi. Kita orang properti, kita disebut pakar properti. Pertanyaannya, kita benar-benar nikmati propertinya nggak? Banyak orang, mohon maaf, banyak orang jadi insinyur sipil. Zaman dulu saya insinyur. Dia bisa membangun rumah orang dengan baik, tetapi dia tidak bisa bangun rumah dia sendiri. Banyak teman-teman saya zaman dulu insinyur arsitek nih. Dia bisa desain rumah orang dengan baik, tapi lupa dia mendesain rumahnya. Nah, apa artinya ini semua? Saya katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita coba di dalam bisnis, pertanyaan kembali, apakah kita menikmatinya nggak juga? Banyak orang tidak menikmati. Dia bisa berbuat sesuatu, dia bisa mengajar sesuatu, dia bisa mengatakan inilah cara benar, tapi belum tentu hidupnya benar. Belum tentu hidupnya dia menikmati. Belum tentu dia melakukan apa yang sudah dia omongkan. Nah, paling prinsip, kita harus apa yang kita omongin harus sama dengan sejalan dengan apa yang kita lakukan. Jadi, dari hati, pikiran, ucapan, tindakan itu kalau sama semua, itu luar biasa, Pak Iwan Sutrisna. Jadi ini yang saya anut di dalam kehidupan saya. Baik. Dengan demikian mungkin saya kira para pemirsa sudah mengetahui latar belakang Bapak Matius dan bergerak di bidang apa. Kalau pemirsa ingin sukses di bidang properti, bisa mengikuti beliau di MGO Property Academy, dan juga bisa berinvestasi melalui produk-produk nanti yang direkomendasikan oleh Bapak Matius. Kami ada episode berikutnya, mungkin kali ini kita cukup sampai sekian, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam sejahtera. Salam, see you on the top.